يا ربي بالمصطفى يا نور العين مرحبا سيد الحسين مرحبا rahimakumullah. Fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhari ma'dini sirrika al-asma' fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah labbaik ya nur Allah labbaik ya habib Allah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di sore yang penuh keberkahan, di bulan yang penuh dalam keadaan ampunan, dengan rahmat Allah yang diturunkan, yang dijauhkan bagi setiap hamba tatkala akan masuknya ke dalam neraka tertutup apabila mereka termasuk golongan yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, insyaallah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu percontohan kepada setiap umat agar mencintai setiap makhluk Allah, terutama sebagaimana mereka yang menjaga anak-anak yatimnya, maka Allah timpahkan di dalam rumahnya keberkahan dan Allah turunkan rahmat di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ini sangat luar biasa. Orang mau cepat kaya, deketin anak yatim. Orang mau rezekinya berkah, deketin anak yatim. Orang mau kehidupannya semuanya tanggungan Allah dipenuhi, maka dekatlah dengan anak yatim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu sirah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai salat Idul Fitri, keluar dari masjid, beliau melihat sekelompok anak-anak yang sedang bermain dengan berbusana pakaian baru. Ada satu anak duduk di bawah pohon memakai pakaian lama dan semua yang dipakainya serba lama. Nabi Muhammad SAW datang kepada anak yang duduk di bawah pohon yang sedang menangis sendirian. Lalu Nabi SAW mengatakan,
wahai anakku, kenapa engkau tidak ikut bermain dengan kawan-kawanmu? Jawaban anak tersebut, aku malu ya Rasulullah. Apa yang membuatmu malu? Mereka mengejekku. Aku tidak memakai pakaian baru, sedangkan mereka memakai pakaian baru. Ini adalah hari kemenangan, bukannya untuk orang muslim, wahai Rasulullah. Iya wahai anakku. Kemana ayahmu? Nabi SAW bertanya, kemana ayahmu? Ayahku telah meninggalkanku saat peperangan di Badar bersamamu ya Rasulullah. Kemana ibumu? Ibuku telah menikah kembali dengan ayah baruku, namun aku ditinggalkan dan ibu mengikuti ayah baru. Kemana saudara-saudarimu? Aku hidup sendiri ya Rasulullah. Kemana paman dan bibimu? Semua telah menjauhkan diriku ya Rasulullah. Maka di saat itu Rasulullah memeluk anak tersebut sehingga beliau memegang kepalanya dan mengatakan, wahai anakku, jadikanlah aku adalah ayahmu, Siti Aisyah adalah ibumu, Sayyidina Ali dan Fatimah adalah paman dan bibimu, Hasan dan Husain adalah saudaramu. Mendengar hal tersebut, anak ini gembira, sehingga rombongan yang mereka tadinya lebih gembira lebih dulu karena berpakaian barunya, kalah kegembiraannya dengan anak tersebut. Lalu kawan-kawannya datang, apa yang membuatmu gembira sedangkan kau tidak memiliki baju baru? Jawaban anak tersebut, aku sekarang memiliki orang tua, katanya. Bagaimana bisa sedangkan ayahmu telah meninggal, ibumu telah pergi, engkau tidak memiliki keluarga? Nabi SAW dia mengatakan, sebagai ayahku, Aisyah adalah ibuku, Sayyidina Ali dan Siti Fatimah adalah paman dan bibiku, Hasan dan Husain adalah saudara-saudaraku. Apa jawaban anak keseluruhannya? Sungguh beruntung dirimu wahai sahabatku. Ya Allah, seandainya kami menjadi anak yatim, pastinya kami menjadi anaknya Nabi Muhammad SAW. Iri puluhan anak tersebut. Ini adalah satu momen yang dikatakan oleh Rasul SAW, mencintai anak yatim sebagaimana mereka mencintaiku. Cintai mereka karena mereka adalah anakku, kata Nabi SAW. Maka karyawan-karyawati di saat ini telah memberikan apresiasi terbaik dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menyambung apa yang dikatakan oleh Rasul SAW, mencintai, mengurusi, menjaga apa yang telah dibutuhkan oleh mereka. Maka hari ini telah diberikan sesuatu ganjaran pahala yang besar untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tapi ingat, ini urusan anak yatim, insya Allah kita sudah paham. Ada satu momen Nabi Muhammad SAW turun selesai salat Idul Fitri, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, tolong aminkan doaku, katanya. Coba kita bisa kebayang, yang doa malaikat Jibril, yang aminin Rasul. Kira-kira doanya dikabulin apa enggak? Kira-kira doanya dikabulin apa enggak? Kalau kita doakan pending, kuotanya kurang, sinyalnya masih 3G, kadang lihat tembok dikit hilang sinyal. Tahu nggak doa kita kenapa sih jarang betul doa kita dikabuli? Yang pertama, sombong. Yang kedua, kurang syukur. Kemarin corona masuk nggak ke PT ini? Hah? Masuk ke PT, masuk. Rezeki masuk nggak? Masuk rezeki. Karyawan libur berapa lama? Nggak libur, jalan terus. Pengurangan ada? Nggak ada juga? Oh ada, alhamdulillah. Tapi sekarang semuanya berjalan lagi baik. Allah ini pencut kita sebagai hamba nih. Kadang kita suka blow on. Tahu blow on? Bahlul. Tahu nggak bahlul? Kurang cerdas. Ya kalau katanya orang Betawi mah tolol. Dan begitu, benar kan?
Kenapa? Allah ngasih kita rezeki puluhan tahun, kita ingat. Tapi begitu dikasih corona 2 tahun, ya Allah, kayak ikan taruhnya di daratan, gelepak sana gelepak sini. Allah tuh pukul kita biar sadar rezeki yang puluhan tahun dikasih, kita nggak syukur. Tapi saya mau tanya, saat corona kemarin rezeki tetap datang apa hilang? Sarapan berhenti nggak? Makan siang masih makan, sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi masih, malam masih makan, tengah malam masih nyemil indomie, kan PA. Segitunya Allah masih kasih buat kita, nggak ada yang dikurangin kok, nggak ada. Cuman kita kurang ngerasa nggak megang uang, kan begitu. Tapi Allah kan nggak jahat kayak kita. Allah bayarnya luar biasa. Setiap Allah kasih ujian kepada hamba yang beriman, pasti Allah kasih jalan keluar buat kita. Tapi emang kita nih kadang, ini doanya Nabi nih, ini hati-hati nih. Ini doanya malaikat Jibril diaminin sama Nabi. Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini hati-hati nih. Ini doanya kontan. Nabi langsung jawab amin. Nabi nggak banyak tanya kepada malaikat Jibril, cuman aminin. Amin. Anak durhaka sama orang tua, puasa mau 1 tahun penuh, mau ibadah jidat sampai pindah ke belakang, mau sholat taraweh 103 rakaat, insya Allah wirid sampai terbang. Kalau sudah durhaka sama orang tua, haram. Neraka, surga buat dirinya haram. Sampai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu warabahu, beliau mengatakan, sebanyak apapun uang kalian berikan kepada orang tua kalian, dengan cara apapun kalian memberangkatkan haji orang tua kalian, bahkan dari negeri kalian sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke negeri kalian, tidak turun dari gendonganmu. Tapi jika orang tua meneteskan air mata, sakit hatinya karena kalian wahai anak, maka sesungguhnya haram surga untuk kalian. Ini hati-hati, kadang kita sama ulama sayangnya luar biasa, cium tangan sampai bolak balik. Ini tadi tangan gua kecakar tuh, tapi cincin masih awet alhamdulillah. Sama orang tua nggak mau bener salaman kecuali Idul Fitri. Itu juga cuman sekedar dia lihat anak sekarang cium tangan sama orang tua di mana? Di pipi, betul? Di jidat, betul? Yang salah siapa? Yang salah orang tuanya. Kenapa enggak mendidik yang namanya cium tangan? Indra penciuman apa? Oi, ini kalau orang udah jam segini nih, hawa lapar, kuping ikutan budek. Indra penciuman apa? Lo ngomongin hidung, percuma lo kalah kalau ngomongin hidung sama gua. Indra penciuman itu hidung, saat mencium itu berarti dihirup. Itu namanya cium tangan, bukan dikecup. PA lu. Ini minyak wangi mahal, begitu lo cium dengan dicipok, hilang minyak wangi gua. Dihirup. Cium tangan bolak-balik, ini sama orang tua, kalau sama guru seadanya. Nggak perlu yang namanya terlalu, bukan main, apalagi kalau urusan ziarah. Ke makam sono ziarah, ke makam sini ziarah, makam orang tua nggak pernah diziarahi. Kira-kira dapat nggak berkah dari ulama para aulia? Nggak bakal. Kenapa? Karena orang tua kita nomor 1000-in. Orang tua di nomor 1-in. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, Jeddah, beliau mengatakan apa? Sesungguhnya keramat seseorang pada dirinya, orang tersebut bisa jadi wali atau bisa menjadi anak yang durhaka, tergantung urusannya dia kepada orang tua. Hati-hati nih, mau rezeki berkah, orang tua. Ada rezeki dikit, kasih orang tua. Jangan sampai orang tua menangis karena sedihnya sama kita. Bukan urusan kita jadi orang yang baik, bukan. Makanya orang tua juga kalau doa jangan macam-macam sama anak. Apa? Doanya bilangnya apa? Rabbi habli minas
salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina. Ini udah diajarin Allah Subhanahu wa taala, ngajarin kita. Kadang kita ngelihat anak bandel dikit, lu bandel banget lu. Ah, itu doa tuh. Ini anak terusan bakal bandel. Anak bandel urusan orang tua jadi fitnah. Anak ini jadi fitnah loh. Bib, anak itu kan rezeki, betul, tapi dia akan menjadi fitnah dunia maupun akhirat. Contoh, ada anak badung, tiap ngeliat genteng bawaannya mau nyambit, gak bisa ngeliat genteng bawaannya mau sambit aja tuh genteng. Yang punya rumah keluar ngamuk, budak saha eta. Yang ditanya siapa? Anak siapa? Tapi kalau ini anak soleh, baik, ke masjid, rapi, majlis, pintar, cerdas, sekolah di mana nak, namanya siapa nak, orang tuanya nggak ditanya. Ini perubahan yang ada pada diri anak yang akan menjadi dampak buat orang tua. Insya Allah mudah-mudahan kita tergolong sebagai anak-anak yang saleh-salehah. Amin ya rabbal. Yang kedua, doa malaikat Jibril. Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya. Nih dengar nih, perempuan, bu, ini buat perempuan nih. Lu siap-siap mau terima mau kagak bodo amat. Lu mau seneng mau kagak sabodo teuing aing mah. Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Akhir zaman kan udah banyak pak. Maaf pak, hal ini perempuan pada nanya, Beb, kalau suami yang durhaka, maaf hadisnya nggak habis itu. Lah emang bener boleh tanya kiai sama ustadz sana. Hadisnya nggak sampai situ. Tapi ingat, jika seorang istri yang berbuat jauh hukumannya daripada syariat, tidak menjalankan syariat Allah, itu akan pertanyaan bertubi-tubi untuk para suami. Makanya suami galak untuk urusan syariat nggak apa-apa, tapi urusan dunia ya nggak boleh galak. Galaknya dalam arti apa? Nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh main tangan, boleh pukul kalau dia nggak sholat, pukul, tapi jangan sampai membekas. Suami sekarang mah ngeliat istri main kayak samsak aja, dan pukul sana pukul sini, banting sono banting sini. Bu, tidur kali ya. Bu, lapar. Lumayanlah ceramahnya cuma 35 menit lagi. Sama-sama kering mulut kita ya. Ibu bapak kan cuma deng, ya kan? Aing yang ngoceh baik. Tadi begitu saya ngelihat, ngapain ini mik coba tuh. Saya begitu lihat rundown acara Habib ceramah dari jam 4 sore 16.40 kalau nggak salah rundownnya. Betul nggak? Lu kebayang nggak panitia? Lu kan cuma ngedengerin gua. Lu cuma nulis rundown, gua yang ngoceh. Sampai kapan? Sampai ketemu azan maghrib lu kata gue merebut apa? Dipikir kita kaset rusak. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan di pulang kita bawa ilmu yang manfaat. Insya Allah. Istri yang durhaka pada suami tidak akan pernah mencium wangi surganya Allah. Na'udzubillahi min. Jadi sama suami bagaimana? Baik-baik dah. Baik-baik sayangin. Ya. Dari mulai ibu bikinin kopi, ya bikinin kopi buat suami sambil senyum, senang aja hati, senang aja. Duit nggak ada, senang aja, senang kalau suami mati, nggak punya duit yuk, senang bikinin kopi campur sholawat. Apalagi kalau istri nih buka puasa ngasih kopi campur goyangan. Tangannya kan ngaduk itu kopinya. Saat dikasih suami ngelihat istri senyum, alhamdulillah pahala Allah kasih. Jangankan urusan bikin kopi, ibu tiap hari nyuci baju bu.
Nyuci. Nyuci. Di dalam kitab Duratun Nasihin, kabar gembira untuk seorang istri. Barang siapa seorang istri yang mencucikan pakaian suami, 1000 derajat Allah angkat buat istri tersebut. Amin. Alah lu amin aja kudu disuruh. 1000 pahala diberikan oleh Allah. Lu nggak amin, gue stop nih. 1000 kejelekan dihapusin oleh Allah. Lu kalau diancam baru udah amin. Saat dia menjemur pakaian, lu amin belum nih? Saat menjemur pakaian yang terkena sinaran matahari, semua makhluk Allah akan berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah agar dosa istri tersebut diampuni, baik yang kecil maupun yang besar. Nyuci baju, kebayang gak lu? Cuma nyuci baju, tapi sayang, 1000 sayang Bapak. Yang diangkat derajatnya bukan keluarga kita Pak, Changhong, Samsung, LG. Tiap tahun harganya naik mesin cuci. Ibu mau pakai mesin cuci silahkan, tapi kucek dulu PA. Kucek pakai tangannya. Kalau sudah dikucek, masukin ke mesin nggak apa-apa. Bib, suami saya dekil, celemil sekalian nggak apa-apa. Ini mencari keberkahan di dalam rumah tangga. Saya mau kasih amalan ringan nih buat perempuan, mau nggak Bu? Bu, ini amalannya nggak pakai modal, nggak capek, nggak buang tenaga, mau nggak? Senyum, senyum, coba senyum. Perempuan kalau senyum, laki capek masuk ke dalam rumah ngelihat perempuannya senyum, capeknya ditinggal di pagar Bu, nggak bakal dibawa masuk. Kenapa? Senang. Apa doa malaikat Jibril yang ketiga? Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya yang bersaudara dia memutuskan silaturahmi. Ini hati-hati nih, ini urusan warisan bisa panjang, ini urusan tetangga, ini hati-hati. Jangan pernah memutuskan tali silaturahmi. Orang yang pandai silaturahmi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama Allah panjangkan umurnya. Yang kedua, Bib, saya punya tetangga Bib, silaturahminya sering, masih muda mati. Kok bisa Bib? Emang seringnya bagaimana? Orang setiap habis sholat subuh ngopinya di rumah saya, sehari, 2 hari, 3 hari, jangan sering-sering, tadi sumpahin mati. Yang namanya orang menjalin silaturahmi, Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan panjang umur yang dikatakan Nabi tersebut ada 2. Imma dia dalam keadaan umurnya panjang, ada yang dikatakan jika umur 40 dia mati, tapi amal ibadahnya terhitung pahalanya lebih daripada umurnya. Yang kedua, orang yang pandai silaturahmi, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan Allah luaskan rezekinya. Amin. Ini sekarang kita lagi silaturahmi nggak nih? Ini silaturahmi ini, alhamdulillah ada rezekinya, ada. Habis itu kolak datang, betul? Aqua keluar, teh manis ada. Ini buahnya silaturahmi, rezeki. Kalau ini sudah dijalankan, yang terakhir orang yang pandai silaturahmi, yang terakhir ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari dunia ini dengan membawa iman. Amin. Amin. Ya Rabbal. Coba kita lihat. Cuman silaturahmi. Alhamdulillah kemarin Ustadz siapa aja yang datang ke Kuningan? Antum datang ke Kuningan silaturahmi, ada rezeki, ada, alhamdulillah. Ngundang ke Kuningan, saya sampai ke sini. Ini buahnya silaturahmi. Ini adalah satu wasilah. Ini wasilah yang dikatakan ikatan tali silaturahmi seberapapun jauh semuanya akan dijalani karena cinta. Tahu cinta? Tahu cinta nggak? Kalau katanya orang Cikarang dan sekitar, love is blind. Ngerti nggak lu? Bloon lu.
Sama gue juga. Cinta itu nggak mengenal sesuatu apapun. Yang jauh jadi dekat, yang preset jadi fitnah, yang gembrot, tahu gembrot, bangun susah duduk susah, itu gembrot tuh. Kalau gemuk kan masih bisa bangun, masih bisa. Gembrot bangun susah duduk. Kalau kata cinta apa? Semok, gemoy. Cinta ini ngebutain sesuatu hal apapun. Buah silaturahmi akan menimbulkan cinta. Setiap cinta pasti namanya akan terucap. Yang namanya cinta di dalam hati pasti tersebut. Di pikiran selalu dipikirin. Setiap cinta ini apabila kepada makhluk, pasti cinta itu ada yang terbalas, ada pun yang tidak. Tapi kalau cintanya kita kepada Rasulullah, pasti akan dibalas dan pasti akan diterima. Dan Nabi lebih dulu cinta kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Di momen Ramadan kayak begini nih, makanya jangan sering-sering ninggalin waktu yang manfaat. Ini sebenarnya nih jam-jam segini nih doa kita lagi dikabulin nih, betul-betul cepat dikabulin sama Allah. Makanya Nabi SAW ngajarin kita tuh, baca tuh, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah di akhir-akhir saat dimana puasa itu akan hilang, akan datang maghrib, kita saat itu akan berbuka puasa. Di situ kita minta Allah saksikan bahwa puasa kita dalam keadaan betul di hadapan Allah atau tidak, itu urusan Allah. Yang akhirnya kita memohon ampun atas segala dosa yang telah diperbuat di hari ini. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami. Kami adalah seorang hamba yang tidak pernah bisa menjaga hawa nafsu kami. Anggapannya apa? Hawa nafsu itu kalau kita lihat, kalau kita perang, kita jihad nih, kita jihad. Yang namanya jihad itu kalau kelihatan musuh, kita lihat musuhnya, kemana larinya kita kejar. Tapi ini hawa nafsu. Kita mau cari nggak kelihatan, kita mau kejar nggak tahu ngumpet di mana. Hawa nafsu ada di dalam hati kita. Makanya nih hati-hati nih. Ini kalau orang udah mau asar, menjelang maghrib, tuh syaitan nggak akan turun, melainkan iblis yang turun. Kenapa? Yang pertama, jalan kita nyalain motor, betul? Alasannya kemana tuh? Ngabuburit. Begitu ngabuburit, nengok ke sebelah kiri, ada tukang kolak nih. Begitu masuk ke tukang kolak, beli satu. Nengok lagi ke sana, ada bihun, lontong, sama tahu isi. Beli lagi. Begitu lewat lagi, ada sop buah. Beli lagi. Kurang kelapanya, nyampe lagi. Meja penuh, buka cuman minum air putih sama kurma 3 biji. Kenyang. Semua nggak kemakan. Tuh kira-kira puasanya bagaimana tuh? Jangan dijawab, jawabnya dalam hati aja. Ini kadang terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Syaitan dan iblis tidak akan pernah mau berhenti menggoda kita menjadi satu nilai pahala yang akan diterima oleh Allah karena puasa kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Malaikat ini hari semua diliburin selama bulan Ramadan sama Allah. Dikasih cuti.
Apa kata Allah? Wahai para malaikat, istirahat, biarkan mereka berpuasa untukku, karena akulah yang lebih pantas memberikan kepada mereka. Allah langsung yang turun tangan. Nabi doa buat umatnya, ya Allah, saat datang bulan suci Ramadan, berkahkan rezeki umatku. Lihat berkah nggak hidup kita? Alhamdulillah. Tukang kolak yang nggak biasa dagang kolak habis. Tukang bihun, dari mulai kering sampai basah tuh bihun direndam, habis biji salak 11 bulan kita buang-buang, laku bulan Ramadan. Coba kita bisa kebayang biji salak bro, biji salak 11 bulan setiap makan biji kita buang. Saat Ramadan kita cari ke biji salak di mana yang jual, yang bubur sumsum semua Allah buka, apalagi yang baju lebaran semuanya dibuka. Jadi jangan pernah takut saat rezeki datangnya di bulan Ramadan, jangan pernah takut. Semua akan Allah berikan kepada kita, tidak terkecuali mau dia mukmin, mau dia tidak beriman kepada Allah, mau dia beriman kepada Allah, mau dia sebagai orang yang fasik, orang yang munafik, semua rezekinya diberikan oleh Allah. Tapi mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mukmin. Kita tergolong orang-orang yang Islam dan beriman kepada Allah, dan iman kita diberikan ketetapan sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Nabi SAW banyak ngajarin kita untuk menghidupkan bulan suci Ramadan. Ramadan ada apa aja? Ada nuzulul Quran. Saat itu ada juga peperangan Ahlul Badar. Yang namanya perang Badar adanya di bulan Ramadan. Allah turunkan para malaikat untuk memenangkan sampai akhirnya Islam sampai ke Cikarang nih, kayak kita saat ini kita memeluk agama Islam. Kalau perang Badar kemarin kita kalah, Cikarang nggak tahu kita nih bagaimana. Tapi alhamdulillah nih Cikarang kita jadi ada Islamnya, nikmat beriman, sholat tinggal sholat, ngaji tinggal ngaji. Saya mau tanya, yang udah hatam 2 kali bulan Ramadan ini siapa? Ada. Oi, ada. Qurannya udah dipegang belum? Baca udah? Kapan? Quran dibaca, alhamdulillah. Itu juga minggu pertama sih. Minggu kedua mulai baca WhatsApp, THR siapa duluan yang nyampe? Kan begitu kan? Terus yang kedua, kadang orang kalau lagi terawih minggu pertama penuh masjid luar biasa, betul nggak? Penuh banget, sampai kiainya, pak hajinya, ibu-ibu pada muterin mau kena gerak di luar, sendal pada hilang, kadang salah bawa tentengan, pergi jalan sama istri, pulang bawa istri orang, saking padat penuhnya, ketuker. Minggu kedua mulai ada kemajuan tuh, softnya sendal masih berarakan, masih. Minggu ketiga mulai tambah maju tuh softnya, masuk di dalam. Nah tuh minggu ketiga yang di dalam udah pada mulai pakai jaket, dingin. Minggu keempat habis sudah soft, tinggal 2 biji, tinggal 2 soft, isinya merbot sama panitia zakat. Yang lain pada kemana? Padahal Nabi SAW, jujur saya diajarkan sama orang tua saya dari kakek saya dulu, beli baju lebaran, kita mau beli pakaian itu dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan udah nggak ada lagi beli baju. Tinggal kita gimana urusin Ramadan kita agar ibadah kita lebih dari tahun yang lalu, dari bulan yang lalu. Ini kita diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu. Dan sekarang pusing bukan main. Kan dari mall nih, apalagi mak-mak ke Tenabang sampai penuh banget. Tenabang, yang Tenabang penuh, yang Mangga 2 penuh, yang dimana tempat pasar penuh. Tapi ingat, saat penuhnya itu iman kita sedikit demi sedikit sedang ditarik oleh Allah, sehingga dunia yang masuk ke dalam hati, iman keluar dari hati kita. Na'udzubillahi min. Saya mau tanya, ini kira-kira udah pada beli baju lebaran belum? Belum.
Belum? Lagi lu gila aja, orang puasa juga baru. Minta sama Allah. Nih kadang saya mau tanya, kita ini mau hidup berkah apa mau jadi orang kaya? Mau hidup kaya apa mau hidup berkah? Nggak mau jadi orang kaya? Ah lu pelin-pelan lu ah. Mau jadi kaya yang berkah? Mau? Ngimpi. Lu dikasih sedikit aja kurang, dikasih banyak lupa. Mintanya sama Allah, ya Allah berikan kami kekayaan rezeki yang berkah. Kadang kita doakan, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Betul? Ya Allahumma, nih sore ini kita doa kita dikabulin, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Lu pulang sampai rumah, buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Tengah jantung, mati. Manfaat? Tidak bakal manfaat. Mintanya, ya Allah berikan kami rezeki yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah di dunia sampai di akhirat. Yang kedua, mintanya panjang umur. Betul ya? Ya Allah panjangkan umur kami. Kan begitu? Mau panjang umur? Ini kita doain sekarang nih, ya Allah panjangkan umur kami. Yang lain mati lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngelinding sendiri, nguruk sendiri, gak bakal enak. Mintanya apa? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Mintanya agar kita taat, kita bisa ibadah, nikmat kita memiliki iman, nikmat kita ibadah kepada Allah. Ini yang terakhir. Kadang kita doa mintanya surga. Betul? Ya Allah masukkan kami ke dalam surgamu. Betul nggak? Mau masuk surga? Ngimpi. Kita model kayak kita masuk surga. Saya mau tanya pantas apa enggak? Kita minta surga, tingkah laku kita doang kan yang tahu. Betul kan? Saya mau tanya, kita kaca diri kita sendiri, kira-kira model kayak kita gini nih masuk surga pantas apa enggak? Ayo dijawab. Enggak pantas sih. Udah tahu nggak pantas, ngapain minta? Kita ini dilema, serba salah. Mau masuk surga, ilmu kita nggak jalanin. Kita mau masuk surga, yang haram kita makan. Yang kita mau masuk surga, syubhat aja masih kita telan. Sekiranya bagaimana seseorang akan dimasukkan ke dalam surga, saya diajarin sama guru saya, Al-Habib Umar bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan ini juga dari Al-Habib Quraisy bin Qasim bin Ahmad Bahru. Beliau berdoa, nih doanya nih, mau masuk surga nggak? Mau. Sadar nggak kita ini nggak pantas masuk surga? Sadar Habib. Sadar kita nggak pantas masuk surga, tapi pengen ngedengarnya aja surga ku indah. Siapa yang nggak pengen masuk ke dalam surga? Al-Kautsar, yang dikatakan Kautsar, danau Kautsar, susu, madu, lebih dingin dari esnya dari salju. Ini bisa kebayang enaknya luar biasa. Ada permata, ada intan, semua yang kita tunjuk bisa milik kita. Saya diajari, ya Allah masukkan kami ke dalam surgamu. Sesungguhnya bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu, maka masukkan kami ke dalam surgamu bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berdoa dengan membawa Nabi, pasti kita akan mendapatkan pandangan prioritas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pantas untuk dimasukkan ke dalam surga, karena kita meminta siapa yang ingin didekati oleh kita, dan dia yang mendekati kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa apapun minta sama Allah. Minta, ya Allah dengan keberkahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu. Setiap doa sebut nama Nabi, insya Allah pasti doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Dan kita minta juga kepada Allah, mudah-mudahan di hari ini semua amal ibadah puasa kita diterima sama Allah. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Apa yang kita telah jalani menjadi nilai pahala yang besar. Nafas kita dihitung sebagai zikir kehadapan Allah.
duduknya kita, lelahnya kita, menuntut ilmunya kita di dalam tempat yang penuh kemuliaan ini menjadi penyebab Allah terima amal puasa kita di hadapan Allah.